Baik, ya kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita masuk ke data analisa. Ya kok nggak bergerak ya, slow. Oke, kok nggak muncul, nggak muncul. Baik, materinya sudah muncul belum ya? Pertemuan kedua, pertemuan kedua. Sudah muncul belum ya di slide? Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Sudah. Oke, baik. Saya siapkan biar baik, saudara sekalian, ini pertemuan yang kedua. Jadi pertemuan yang pertama kita sudah bahas mengenai ekonometrika gitu ya. Kemudian ilmu-ilmu yang mendukung atau bidang keilmuan yang mendukung mata kuliah kita ini ada dua yang utama ya. Jadi yang pertama adalah ilmu ekonomi. Kemarin kita sudah sempat singgung belajar tentang sedikit ya tentang ilmu ekonomi karena ilmu ekonomi sangat luas sekali, tapi kita kemarin sudah lihat dasarnya, basicnya, karena di situ nanti yang akan menjadikan rujukan dalam kajian kita. Jadi ada ilmu ekonomi, terutama ilmu ekonomi makro ya, ada dua, ilmu ekonomi mikro dan makro gitu ya. Di dalam ilmu ekonomi makro kita melihat ekonomi secara agregat gitu ya, secara keseluruhan. Secara agregat itu pada umumnya secara nasional gitu ya, secara nasional dalam suatu perekonomian suatu negara. Di dalam suatu perekonomian suatu negara itu ekonomi dipengaruhi oleh beberapa variabel atau parameter atau seringkali disebut dengan fundamental ekonomi gitu ya. Fundamental ekonomi atau fondamen dari suatu perekonomian itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu gitu ya. Faktor-faktor tertentu itu apa saja? Kemarin sudah kita bahas sambil saya review sedikit ya. Ada kalau dalam ilmu ekonomi berbasis bunga ada namanya suku bunga gitu karena suku bunga masih dijadikan sebagai instrumen oleh otoritas moneter ya, oleh bank sentral dalam ikut mengendalikan stabilitas perekonomian ya dengan berbasis pada uh, instrumen suku bunga gitu ya. Ada yang variabel lain atau faktor lain yaitu inflasi gitu ya. Ada inflasi akan berpengaruh terhadap suatu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Begitu juga ada faktor lain yaitu ada ada devisa atau cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara itu akan berpengaruh terhadap nilai tukar ya, kurs ya, dan kurs itu yang nanti akan memengaruhi juga dalam perdagangan internasional gitu ya. Nah, selain itu juga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan ya, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat konsumsi gitu ya, tingkat pengeluaran dari masyarakat akan berpengaruh terhadap suatu perekonomian. Baik, kemudian ada ilmu lain ya, ada ilmu lain yang berpengaruh juga terhadap suatu perekonomian. Ya, sementara mungkin yang lain kita mute dulu ya biar suaranya nggak ini mengganggu. Oke. Baik. Nah, kemudian kita akan menggunakan bidang keilmuan yang kedua yaitu statistik ya, statistik. Nah, di statistik ini kita akan gunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan analisis ya terhadap kondisi perekonomian, bagaimana pengaruh antara faktor-faktor tadi, antara variabel-variabel yang kita sudah sebutkan tadi terhadap perekonomian suatu negara.
kita nanti akan berfokus di situ gitu ya. Walaupun nanti dalam studi kita ini akan juga bisa juga untuk melakukan berbagai analisis yang lebih luas lagi, yang misalnya kita lakukan secara sektoral gitu ya. Kalau tadi kan secara agregat nasional, bisa juga secara sektoral. Jadi misalnya kita ingin tahu bagaimana kita bisa melakukan suatu forecast atau suatu peramalan gitu ya. Kalau peramalan dalam studi ilmu ekonomi itu dibolehkan ya, tapi kalau meramal nasib nggak boleh gitu ya. Jadi kalau meramal ekonomi itu boleh. Basisnya dari apa? Dari angka ya, dari angka-angka historical dan empiris itu bisa kita gunakan untuk memprediksi kecenderungan ekonomi di masa yang akan datang. Makanya ada economic outlook ya. Mungkin kalau saudara sekalian sudah mulai ngeh atau concern ke bidang ekonomi karena kan program studi saudara-saudara ini kan ekonomi syariah ya, ekonomi. Jadi mulai concern ya, sudah mulai melirik berbagai isu ekonomi gitu ya, ekonomi dan bisnis, karena memang di situ bidang kajian kita juga bidang yang kita masuki dan tentunya bagian dari skop atau ruang lingkup expertise kita nanti ya, keahlian kita nanti ke depan di bidang ekonomi. Nah, karena kita sudah masuk ke situ, maka kita perlu memahami baik dari sisi teori, konsep, maupun alat-alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui, memprediksi gitu ya, bisa memprediksi suatu kondisi perekonomian maupun secara sektoral tadi ya. Sektoral itu contohnya misalnya kalian senang misalnya di bidang perdagangan ya, bidang trading misalnya. Nah, di dalam trading itu bagaimana tingkat kecenderungan perilaku masyarakat misalnya di dalam proses pengambilan keputusan, di dalam belanja misalnya. Bagaimana sih perilaku masyarakat dalam melakukan perilaku pembelian misalnya, dalam membeli itu bagaimana, dipengaruhi oleh apa saja misalnya. Itu juga bisa ya secara sektoral. Nah, atau misalnya kalian ingin mengetahui bagaimana kondisi suatu masyarakat gitu dalam proses misalnya berbisnis gitu ya, apa aja pertimbangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berbisnis ya di suatu daerah tertentu misalnya, atau ingin mengukur tingkat kewirausahaan misalnya ya di suatu wilayah. Nah, dasar dari alat yang mau kita gunakan adalah statistik gitu ya. Nah, karena statistik yang kita jadikan sebagai alat, maka mau tidak mau kita harus mengetahui tiga hal utama ya, 3 poin, 3 faktor, 3 unsur utama. Yaitu yang pertama terkait dengan objek yang kita mau analisis ya, objek yang mau kita lakukan kajian atau studi. Dalam konteks ini adalah ekonomi pastinya ya, walaupun mungkin kita singgung sedikit-sedikit untuk yang lain, tapi kita akan lebih banyak melakukan kajian terkait dengan masalah-masalah di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, kita akan bicara tentang data gitu ya. Nah, data-data ekonomi itu apa saja gitu yang bisa kita analisa, yang kita bisa jadikan sebagai sumber untuk kita olah, kita proses, kita analisis sehingga menjadi suatu informasi ya, suatu informasi. Ya, jadi kalau sudah kita dapatkan data, maka langkah yang kedua adalah melakukan proses analisis gitu ya. Nah, di dalam proses analisis ini kita kalau di dalam studi statistik dasar kita harus mengetahui formulasi-formulasi gitu ya, harus mengetahui bagaimana suatu formulasi itu terbentuk misalnya. Tapi karena kita ini sebagai pengguna user ya dari ilmu statistik, sehingga kita tidak perlu juga mendalami, tapi dalam konteks saat ini kita nggak akan mendalami secara detail, tapi kita akan menggunakan alat-alat
formulasi statistik yang sudah ada untuk kita gunakan sebagai alat analisis gitu. Ya, baru kemudian yang terakhir adalah menerjemahkan hasil analisis. Jadi itu penting juga ya. Jadi ketika kita nanti sudah bisa menganalisa, sudah bisa menghasilkan suatu data dan informasi, maka kita harus bisa menerjemahkan maksudnya apa gitu ya, maksudnya apa, kemudian apa yang bisa kita jelaskan kepada orang lain gitu ya dari data yang sudah kita analisa tersebut gitu. Nah, kemudian berikutnya kita coba mulai mengenal ya tentang analisis data. Ada istilahnya data kuantitatif, ada data kualitatif gitu ya. Nah, di dalam data kuantitatif, apa itu data kuantitatif? Informasi yang diungkap melalui angka. Jadi kalau ada informasi yang diungkap melalui angka-angka ya, bukan kata-kata, seperti halnya data yang terdapat pada penelitian kualitatif ya, kata-kata atau simbol-simbol gitu ya, itu menjadi bagian dari data kualitatif. Tapi kalau angka itu adalah data kuantitatif yang bisa kita proses melalui sebuah statistical process. Nah, data kuantitatif ini bisa dilakukan prosedur statistik, ya bisa dilakukan analisis statistik. Nah, di situ nanti kita akan kalau kita sudah mengetahui bahwa data itu ada dua, kuantitatif dan kualitatif, maka yang bisa kita proses dalam statistik adalah data kuantitatif. Nah, bagaimana kalau nanti ada data-data yang sifatnya kualitatif, maka harus dikuantifikasi terlebih dahulu, ya harus diangkakan terlebih dahulu. Nah, di situ ada cara-caranya bagaimana mengkuantifikasi suatu data yang bersifat kualitatif. Ya, contoh misalnya kita ingin mengetahui persepsi seseorang ya terhadap tingkat kepuasan misalnya. Kita bicara tentang tingkat kepuasan, mungkin ada yang dari mulai sangat kecewa gitu ya, sangat kecewa terhadap suatu layanan misalnya, sangat kecewa, misalnya kecewa, cukup kecewa, misalnya, kemudian biasa saja, misalnya, ya kemudian puas, cukup puas, gitu ya, sangat puas, misalnya. Nah, kita buat interval. Nah, makanya muncul ada yang namanya data interval, gitu. Data interval, data yang kita bisa klasifikasi berdasarkan urutan untuk menjadi simbol atau menjadi indikator dalam mengukur tingkat kepuasan dalam suatu layanan. Misalnya, itu contohnya. Nah, nanti dari angka-angka itu ya, dari misalnya angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya, nah itu bisa nanti kita ukur ya, bisa kita proses dalam statistik gitu. Nah, misalnya ada data keuangan mahasiswa, ya, ada data keuangan mahasiswa. Ini contoh data kuantitatif gitu ya, data kuantitatif. Nah, ada data misalnya ada mahasiswa jumlahnya 10 orang gitu ya. Ada mahasiswa kita ini yang hadir jumlahnya 10 orang. Umurnya bermacam-macam ya, ada yang umurnya 19, 20, 22 gitu ya. Variasi. Kemudian ada tingkat pendapatan ya, Y itu tingkat pendapatan. Y itu yield ya, yield. Yield itu artinya pendapatan. Nah, ada yang pendapatannya 2 juta per bulan, 3 juta, 4 juta, 3 juta, 2 juta, nah, gitu ya. Ini contoh. Kemudian perilaku consumption-nya ya, consumption atau tingkat konsumsi dari income yang dia miliki itu ada consumption, ya ada consumption. Kemudian digunakan ada yang menabung, ya. Tingkat menabungnya itu masing-masing terlihat ya dari saving ya, saving 0,5, 0,8 itu ya misalnya. Nah, dari data ini ada yang menarik ya, misalnya ada pendapatan 2 ya, konsumsinya 2 tapi dia bisa menabung 0,5.
Misalnya, ini kira-kira mungkin apa enggak? Ini kalau saya tanya ke Mas Hairul. Mas Hairul, nama mahasiswanya A ini. Ada yield-nya 2, konsumsinya 2, saving-nya 0,5 ya. Ya, ini mungkin apa enggak untuk perilaku seseorang seperti ini, Mas Hairul? Suaranya masih ke mute ya. Bisa di unmute dulu suaranya, Mas. Kita sambil ini ya, sambil ya. Oke, silakan Mas, pendapat Mas Hairul. Kalau menurut saya itu tidak logis lah ya, tidak logis karena itu kan pendapatannya 2 juta misalnya, terus konsumsinya juga sama ya 2 juta. Jadi untuk menabung saya kira itu tidak bisa karena antara pendapatan dan juga pengeluaran itu sama. Jadi untuk sisa menabung mungkin menurut saya tidak bisa digunakan untuk menabung gitu. Oke, Mas Hairul, terima kasih pendapatnya ya, Mas Hairul. Sekarang pendapatnya Mbak Nova. Silakan Mbak Nova, pendapatnya gimana nih kasusnya mahasiswa A? Ini sesuai tabel aja ya Pak ya. Iya. Jadi ini menurut saya tidak logis ya karena dia kan pendapatannya itu 2 juta, kemudian konsumsinya juga 2 juta. Jadi sudah habis total keseluruhan dari pendapatan untuk konsumsi. Jadi tidak mungkin bisa menabung 500.000 kecuali kalau misalkan dia ada usaha lain yang nggak masuk ke dalam report tabel ini ya mungkin bisa Pak. Oke, makasih Mbak Nova pendapatnya. Terakhir saya minta pendapatnya Mas Alif. Mas Alif, silakan Mas Alif berpendapat. Mungkin nggak Mas, mahasiswa A punya pendapatan 2, dikonsumsi 2, tapi masih bisa nabung 0,5. Mungkin nggak? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin, ya alasannya Mas? Pendapatannya 2 juta, sedangkan konsumsinya kan 2 juta. Tidak mungkin dia bisa menyimpan 0,5. Otomatis habisnya dikonsumsi, Pak. Oke. Makasih Mas Alif. Ya, sementara 3 mahasiswa dulu yang berpendapat, yang lain kita nanti bagi-bagi. Nah, tapi Indonesia bisa ya Mas? Indonesia itu bisa gitu ya, konsumsinya 2, tapi tetap ada saving gitu ya, pendapatannya 2 gitu ya. Nah, seseorang mungkin juga bisa ya, ternyata dalam ekonomi itu 1 tambah 1 tidak harus 2, makanya seringkali menjadi idiom ya, menjadi joke gitu ya. Kalau di ekonomi itu 1 tambah 1 belum tentu 2 gitu ya. Kenapa? Karena bisa aja utang gitu ya. Utang itu bukan pendapatan loh. Ya, jadi hutang itu bukan pendapatan. Jadi jangan sampai misalnya kita hutang kemudian kita menganggap itu pendapatan gitu. Nah, pertanyaannya kita kalau bicara pengeluaran dan pemasukan, jadi pendapatan itu bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya pemasukan atau income bagi seseorang. Nah, itu harus dipahami gitu ya. Atau suatu negara misalnya. Negara itu pendapatannya berasal dari mana? Pendapatan negara kan dari pajak gitu ya, dari pajak. Kemudian plus mungkin dengan usaha di BUMN ya. BUMN itu bisa memberikan pendapat unsur dari pendapatan itu hasil usaha dari BUMN. Ya, BUMN, kemudian ada pendapatan non pajak. Ya, pendapatan non pajak juga ada. Nah, itu total menjadi pendapatan negara, tapi negara ternyata pengeluarannya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan tadi. Nah, dia ambil hutang ya, sama dengan orang gitu. Orang juga sama pendapatannya misalnya cuma 2 juta ya, tapi dia bisa
dia mungkin nabung itu suatu keharusan, boleh saja dia nabung, nah kemudian dia ambil posisi hutang. Contohnya apa? Misalnya mau haji, ya misalnya mau nabung haji, ya talangan. Itu dapat talangan dulu tuh sama bank. Gitu ya, dapat talangan. Itu kan sebetulnya saving tuh, saving untuk 5 tahun, 7 tahun yang akan datang misalnya. Ya, tapi kita tetap bisa nabung, judulnya saving gitu. Padahal pendapatannya 2 gitu. Nah, itu mungkin ya di dalam ekonomi itu mungkin terjadi, ya bisa terjadi, dan itu udah biasa terjadi gitu ya. Oke ya, kemudian dari data ini ya, dari data ini kita akan menghitung ya, sebetulnya rata-rata umur mahasiswa ini berapa sih gitu ya. Kemudian rata-rata pendapatan berapa sih? Rata-rata dari tingkat konsumsi mahasiswa kita berapa sih gitu ya. Kemudian bisa menabung berapa gitu. Kemudian ingin tahu juga misalnya median atau nilai tengah ya. Rata median gitu ya, nilai tengahnya berapa? Jadi rata dengan median beda gitu ya. Median itu rata itu ditambah semuanya dibagi dengan jumlah numerik akunnya. Kemudian kalau median itu nilai tengah ya. Nilai tengahnya berapa? Modus yang sering muncul berapa? Misalnya, kebanyakan berusia misalnya di angka 23 misalnya, karena 23 sering muncul modus. Maksimal itu maximize atau maksimal berapa sih umur mahasiswa maksimal yang ada di sini misalnya. Minimal yang paling rendah, yang paling muda siapa? Bisa diketahui dengan menggunakan statistik ya, dengan menggunakan statistik. Dan bisa dilakukan secara cepat dengan menggunakan alat yaitu Excel ya. Dengan Excel itu lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat dilakukan. Itu. Nah, sekarang ini kita sambil latihan ya. Waktunya mungkin enggak ya. Tapi perlu latihan sedikit ya, perlu latihan. Nah, bagaimana kita sambil mengenalkan Excel ya. Excel mungkin sudah biasa kita gunakan sehingga lebih familiar ya. Nanti kalau pertemuan ketiga besok kita sudah menggunakan SPSS ya. Jadi nanti saudara-saudara minta bantu laptopnya diinstal ya, install dengan SPSS. Banyak sekali bisa minta bantu sama kakak kelas, atau biasanya di rental-rental itu juga ada ya. Kita bisa minta diinstalkan SPSS-nya gitu. Versi apa saja ya, sama aja. Yang penting nanti kita bisa menggunakannya gitu. Ya baik, ini sudah saya kirimkan ya materi ini. Jadi kalian bisa aja mengcopy aja data ini ya, di-copy aja seperti ini. Ya, di-copy copy ya. Kemudian Ctrl C, kemudian kita buka di Excel. Coba kita buka di Excel. Saya stop share dulu ya. Kita buka Excel sembarang aja ya, Excel. Excel kita pakai new ya. Kemudian pas ya, di copy paste di sini aja. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi biar cepat ya. Oke, semuanya udah ngikutin ya di layarnya masing-masing. Nah, dari sini oke ya, semuanya sudah ikut ya di komputernya masing-masing ya. Nah, di sini ada formula ya, ada formula. Ada formula. Ya, kemudian kita lihat di bawah formula itu ada finansial, ada logical, ada teks, ada date and time gitu ya. Kemudian ada more and function, ada more function, ada fungsi-fungsi yang lain.
Nah, kita lihat statistik ya, lihat statistik. Kita lihat statistical. Nah, di dalam statistical ini banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa digunakan ya, fungsi-fungsi yang bisa digunakan. Ya, fungsi-fungsi yang bisa digunakan. Ya, nah di sini kita bisa pilih mana yang kita ingin tahu. Misalnya ingin tahu misalnya maksimal, yang max, yang min mana, yang max mana gitu ya. Kemudian yang modus mana gitu. Nah, ini bisa dengan cara satu-satu. Nah, kalau di Excel masih satu-satu, tapi kita biar tahu dulu ya bahwa di Excel kita bisa gunakan untuk menganalisa. Nah, kita bisa ya kita sorot. Misal kita ingin tahu ini yang umur yang maksimal berapa. Ini datanya kalau sedikit begini ya sebetulnya tanpa Excel juga kita bisa lihat ya. Yang paling tinggi usia berapa di situ? Usia 30 ya. Mahasiswa E itu paling tinggi ya 30 misalnya. Tapi kalau datanya ratusan kan nggak mungkin kita ingat gitu ya. Nah, maka perlu ada alat bantu gitu ya, ada alat bantu. Nah, kalau misalnya kita sudah mencari, kita klik max, maka muncul angka 30, yang maksimum 30. Ya, ini karena datanya terlihat dari 1 sampai 10, ya tadi ya kalau tanpa Excel pun kita sudah bisa. Tapi kita sekarang kan belajar menggunakan ini namanya alat analisis. Jadi Excel juga bisa kita gunakan sebagai alat analisis itu. Tapi belum sempurna karena dia sifatnya satu-satu gitu ya. Sifatnya satu-satu. Misalnya umur maksimal ya, umur maksimal tadi sudah ketemu. Ini contoh lagi ya. Sekarang kita ingin tahu apa minimal ya, yang paling kecil berapa ya, kecil berapa. Nah, kita bisa lihat lagi formula ya, formula. Ambil more function ya, more function yang lain, fungsi lain. Kita coba cari yang minimal. Nah, coba minimal. Minimal berapa yang M. Nah, ini ada minimal ya, minimal untuk sama ya dari sisi umur yang paling kecil, umur yang paling rendah berapa gitu ya. Umur yang paling rendah ternyata 19 ya, 19. Kemudian median. Nilai mediannya berapa ya? Median formula, kemudian more function, statistical. Nah, cari M, median. Median. Ini ada median. Nah, kita sorot lagi median. Nah, mediannya 22,5 ya. Mediannya 22,5. Jadi dijumlah semuanya, kemudian dibagi dengan jumlah, dibagi dengan 10 gitu ya. Bagi dengan ya, nilai mediannya sudah ketemu. Nah, ini ya satu-satu seperti ini. Sampai misalnya kita ada pertanyaan juga ya, ada pertanyaan misalnya kita gimana, coba kita lihat average ya, average, rata-rata. Rata-rata biar ketemu semuanya. Average. Pak, Ya, halo. mohon maaf hasilnya nggak kelihatan di layar. Oh, yang punya saya nggak kelihatan? Iya. Yang sekarang sedang saya coba ini nggak kelihatan? Yang kelihatan itu sheet pengeluaran, Pak. Nah, ini kelihatan. Yang ketikan latihan itu kelihatan, tapi hasilnya tidak kelihatan di layar. Oh. Tidak tampil di layar.
Tidak tampil di layar ya. Coba saya ini. Ini kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oke. Oke ya, semuanya sudah mencoba? Semuanya sudah mencoba? Belum, Pak. Belum. Ya, sambil ini ya dicoba. Karena kalau ekonometrik ini bukan dihafalkan ya, makanya saya langsung ngajak untuk mulai berkenalan dengan alat yang paling sederhana yang sering digunakan ya, Excel gitu ya, Excel. Ya, silakan sambil dicoba ya. Oke, tadi saya cerita sudah sampai kepada rata atau rata-ratanya gitu ya, rata-ratanya. Nah, kalau rata-rata itu bahasa Inggrisnya average ya, average. Kita bisa lihat formula, kemudian more function ya, more function, statistikal, ya, kemudian average ya, rata-rata. Ini ada average ya, ini average rata-rata. Mana yang mau kita rata-rata datanya? Nah, ini umur. Kita ingin tahu rata-rata umur mahasiswa berapa ini, ya. Oke. Oke, oh 23, rata-ratanya 23. Jadi 19 tambah 20 tambah 22 tambah 25 gitu ya. Jadi kalau kita mau buat manual, ya caranya kita jumlah dulu ya kan. Kita form, kita sum, ya kita jumlah. Nah ini jumlahnya kemudian dibagi dengan 10 orang, kan ada 10 ya, N-nya ada 10. Jadi ini dibagi dengan 10. Nah, ketemu 23. Nah, kalau kita satu-satu begitu bisa juga ya. Tapi di dalam Excel itu sudah disediakan ya alat untuk untuk bisa melakukan perhitungan secara cepat gitu. Nah, kemudian ada lagi sebetulnya di sini. Nanti kita akan menggunakan ini juga untuk melakukan analisa yang lebih ya korelasi misalnya ya, korelasi. Korelasi adalah salah satu alat yang kita nanti gunakan dalam analisis ekonometrika ya, korelasi. Nah, korelasi misalnya antara umur dengan pendapatan misalnya. Ya, apakah ada korelasi antara umur dengan pendapatan? Kita satu ya, kemudian data yang kedua yang pendapatan ya, pendapatannya kita sorot ya. Ini kelihatan enggak di layar? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Baik. Kita lanjutkan dulu sambil dilihat. Nah, di sini muncul nih korelasinya ya, korelasi 0,16 ya, 0,16 atau 16% ya, 16%. Nah, mendekati angka 1 semakin kuat ya. Semakin mendekati angka 0 korelasinya semakin rendah. Jadi kalau 0,1 itu rendah ya. Jadi ternyata tidak ada cukup hubungan ya antara usia dengan pendapatan seseorang misalnya. Jadi belum tentu orang yang semakin tua pendapatannya semakin tinggi gitu. Itu menerjemahkannya begitu. Karena tidak signifikan ya, tidak signifikan, hubungannya tidak dekat. Ya, hubungannya tidak dekat antara pendapatan seseorang dengan usia. Ada sekarang anak-anak muda gitu ya, milenial gitu, ya dia aktif gitu dalam kegiatan marketing online gitu. Wah, pendapatannya udah puluhan juta gitu ya. Sementara orang-orang tua yang gaptek dengan teknologi dan ketinggalan ya dalam berbagai moda transaksi gitu,
tidak paham gimana nih cara menggunakan apa namanya aplikasi marketplace, platform gitu ya. Gimana cara memasarkan di platform marketplace ya nggak tahu gitu ya. Nah, dia hanya jualan saja di depan rumah di toko-tokonya gitu ya, padahal pengunjungnya sudah berkurang sangat signifikan. Sementara ada anak-anak muda yang sangat aktif mengiklankan produk-produknya gitu ya di berbagai media marketplace gitu, laku ya nggak terbendung gitu ya, sehingga bisa kaya mendadak. Itu banyak itu ya, anak-anak di ada tetangga saya juga ada gitu ya, ada saya punya adik juga baru lulus gitu ya, baru lulus ya, kakak-kakaknya udah biasa buat batik gitu ya, jualan agak kesulitan gitu. Nah dia akhirnya yang bantu tuh jualin ya, sekarang udah cepet banget udah bisa bikin rumah gitu ya dalam waktu 2 tahun gitu ya, karena pembelinya dari mana-mana, dia tinggal kirim aja dari rumah gitu. Oh ya benar juga ya, berarti korelasinya tidak cukup signifikan nih gitu ya antara umur dengan pendapatan. Nah, ini misalnya bagaimana antara fakta dengan data misalnya itu bisa bicara gitu ya. Nah, nanti kalau faktanya berbeda dengan data yang diolah, nah itu nanti dipertanyakan, mungkin ada data yang salah gitu. Nah, ini data yang saya tulis ini saudara sekalian, ini bukan data asal nih kebetulan gitu ya. Ini data dari yang saya ambil dari mahasiswa sebelumnya. Jadi saya minta isi ada form, ya ada form, kita isi, ya kemudian kita olah, ya kita buat ini namanya data yang siap diolah nih. Ini data yang sudah siap diolah. Nah, bagaimana cara collecting data ini? Ya pasti dengan menggunakan kuesioner, ya kuesioner. Jadi nanti ada alat untuk mengambil data, ya. Nah, data itu bisa data sekunder, bisa data primer, gitu. Nah, ketika ini saya tampilkan begini ya di dalam layar ini slide, kalau Anda gunakan, ya kalau Anda gunakan ini data yang saya olah, kemudian Anda gunakan data ini untuk melakukan studi riset misalnya, bagi Anda ini data sekunder. Ya, kenapa? Karena data ini sudah saya olah, ya. Sudah saya buat, saya susun. Tapi bagi saya sebagai peneliti pertama, ini adalah bagi saya data primer bukan data sekunder. Kenapa? Karena saya mengambil data ini langsung dari responden, ya dari responden. Saya ambil data ini dari responden. Nah, ini namanya data primer. Ya, data primer. Nah, bagaimana kita cara mengambilnya? Cara mengambilnya bisa menggunakan kuesioner, ya, bisa menggunakan kuesioner. Nah, berarti kita juga perlu ada pengetahuan tentang alat-alat untuk mengambil data, ya, alat-alat untuk mengambil data. Nah, contoh misalnya alat untuk mengambil data itu sekarang banyak sekali yang gratis ya, yang gratis banyak sekali. Aplikasinya banyak gitu ya, bisa menggunakan Google Form, misalnya Google Form. Ya, saya tutup dulu ya, saya lihatin. Mungkin udah biasa ada yang pakai Google Form ya. Nah, sekarang kita coba datanya dari Anda sendiri nih, data dari Anda. Dari kalian Mbak sabar. Google Form. Ada yang bisa ngambil sudah biasa pakai Google Form? Ada yang sudah biasa pakai Google Form? Pernah Pak waktu skripsian sampun pakai Google Form. Nah, sudah ada yang punya pengalaman ya, bagus. Kalau begitu, coba kita latihan. Masuk ke ini ya, kalau yang belum pernah ya, masuk ke Google dulu ya, Google, kemudian cuma dari sini biar kalian bisa lihat juga caranya. Gimana ya?
Saya masuk screen. Oke ya. Ini kelihatan enggak ini di layar? Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya. Baik. Ini contoh Google Form ya. Tapi kita mulai dari awal dulu aja biar kalian juga bisa lihat. Silakan masuk ke Google Form. Nah, seperti ini. Kalau kalian ketik docs.google.com form ya, atau kalian bisa googling aja ya, google.form gitu, nanti akan muncul. Nanti diklik saja. Silakan. Oke, sudah masuk? Mas Azhar sudah masuk ke Google Form? Lagi coba, Pak. Coba ya, coba sambil jalan. Yang penting kita ada experience, ada punya pengalaman menggunakan aplikasi. Mas Junior, gimana Mas? Ada kesulitan enggak masuk ke Google Form? Ini lagi Pak, Coba. Yang lagi error laptopnya, Pak. Laptopnya. Ya. Belum connect ke internet. Soalnya saya pakai satu laptop, satu HP. Oh, baik. Oke, Mbak Nova, gimana Mbak Nova? Bisa masuk? Mbak Nova bisa. Mbak Dea, gimana Mbak Dea? Bisa masuk? Lagi nyoba, Pak. Oke ya, dicoba ya. Nanti muncul seperti layar di saya. Ya, Mas Azam bisa masuk, Mas Azam? Masuk, Mbak. Bisa ya? Oke, Masuk. nanti. Yeah. Oke. Bagus. Mas Hairul bisa, Mas Hairul? Masuk, Pak. Bisa ya? Oke. Mbak Dina bisa, Mbak Dina? Bisa, Pak. Oke, Mbak Dina bisa. Mas Lukman, tidak bisa Mas Lukman? Lagi saya coba, Pak, ini, Pak. Oke. Coba dulu ya. Nah, sambil menunggu yang lain, nggak apa-apa ya, kita lanjut. Nah, sekarang kalau yang sudah bisa masuk, gitu, yang sudah masuk ke Google Form, kita boleh memulai form baru, ya, memulai form baru yang contoh ini yang kosong ini, yang kosong. Kita klik yang kosong ya, yang kosong kita klik. Nah, maka akan muncul formulir tanpa judul. Coba semuanya masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Slide saya apakah terlihat slide saya? Lihat, Pak. Lihat ya. Baik. Nah, ini slide yang formulir tanpa judul itu kita ganti yuk, kita ganti. Kita ganti kuesioner ya. Kuesioner ya, kuesioner kondisi ekonomi mahasiswa. Nah, kita mau melakukan survei terhadap kondisi ekonomi mahasiswa IAIN Pekalongan. Nah, gitu ya, IAIN Pekalongan. Oke. Itu judulnya. Judul penelitian kita adalah kita ingin tahu bagaimana sih kondisi ekonomi mahasiswa IAIN Pekalongan, gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama,
biasanya identitas dulu ya, identitas dari mahasiswa. Namanya ya, nama responden. Nama responden. Nah, kalau nama responden itu jawabannya singkat saja. Namanya siapa? Misalnya Novalini, Zakia, Junior, gitu ya. Nama responden. Oke, kalau sudah, kemudian lihat yang duplikasi, ya, duplikasi pertanyaan. Nah, diklik aja, ya, diklik. Nah, kita ingin tahu apa saja sih identitas responden. Oh, kita ingin tahu alamatnya, ya, alamatnya. Alamat responden, alamat responden, alamat responden. Apalagi sih yang kita ingin tahu? Nomor mahasiswa nggak perlu lah ya. Misalnya kita cukup ini ya. Nah, kemudian mungkin ada hal lain yang kita ingin ketahui. Misalnya nomor telepon, ya, nomor telepon misalnya. Agar nanti bisa dihubungin gitu ya kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau nomor telepon ini kita bisa klik ya, jawaban singkat, nomor telepon bisa dengan jawaban singkat. Oke. Nah, baru kemudian ada pertanyaan ya, kita buat pertanyaan sekarang, kita duplikasi lagi. Nah, sekarang udah mulai pertanyaan. Berapakah pendapatan Anda per bulan? Pendapatan Anda per bulan. Berapakah pendapatan Anda per bulan? Nah, pendapatan per bulan ini mungkin kalau jawabannya mungkin bisa beda-beda gitu ya. Kita buat pilihan ganda, ya, buat pilihan ganda. Pilihan ganda. Nah, di situ kita buat interval aja, ya, interval. Interval misalnya antara 1 juta sampai misalnya 3 juta misalnya. Kemudian berikutnya misalnya misalnya 3 juta sampai 5 juta misalnya. Sampai 5 juta. Oke, sampai kurang dari 3 juta. Jadi kalau sudah masuk 3 juta, maka masuk ke B, ya, pilihan B. Kemudian misalnya lebih dari 5 juta, ya, lebih dari 5 juta. Lebih dari 5 juta. Ini pendapatan, ya, ini pendapatan. Nah, kemudian kita ingin tanya lagi. Berapakah pengeluaran Anda per bulan? Nah, gitu ya. Berapakah pengeluaran Anda per bulan? Berapakah pengeluaran Anda per bulan? Oke, asumsinya dengan pertanyaan yang sama gitu ya. Nah, misalnya kurang dari 1 juta. Ya. Kurang dari 1 juta. Kemudian 1 juta sampai 2 juta. Misalnya. Lebih dari 2 juta misalnya. Lebih dari 2 juta. Oke, terus pertanyaan yang ketiga, tabungan ya. Yang ketiga tabungan. Berapakah tabungan Anda per bulan? Berapakah tabungan Anda per bulan? Dengan jawaban yang sama misalnya ya. Dengan jawaban yang sama. Nah, oke, saya kira sudah cukup karena untuk contoh ya. Untuk contoh sudah cukup. Oke, ini sudah cukup. Kemudian karena ini sudah oke, mungkin kita ingin bikin sedikit warnanya ya.
warnanya kita ubah itu dari, nah ini warna hijau ya, IAIN kan warna hijau, nah, sedikit kehijau-hijauan gitu ya. Ya kalau nanti misalnya mau dikasih gambar juga bisa ya, gambar ilustrasi ya, karena ini kampus misalnya, maka bisa dibuat ilustrasi kampus atau buku misalnya, gambar buku misalnya. Oke. Nah, maka sudah mulai bagus gambarnya. Oke, saya kira sudah cukup ya, gitu aja dulu. Nah, nanti dari ini, sekalian, ini bisa di copy nih. Kita copy, ya kita copy, bisa langsung begini kita kirimkan lewat WA. Ya kita contoh ini kita kirimkan lewat WA. Saya kirim lewat WA. Econometric. Nah, saya kirim tuh coba ke Econometric. Ke Econometric. Nah, Anda boleh buka di WA-nya. Apakah sudah terkirim? Coba ini untuk latihan ya. Nanti kalian bisa buat kuesioner gitu ya dengan cepat gitu ya. Dengan cepat dan datanya juga bisa cepat gitu. Oke, di WA coba dibukanya di WA. Sudah bisa dibuka? Coba diisi ya. Diisi, Pak. Coba diisi buat latihan ya, buat latihan. Ya. Coba diisi. Buat latihan ya, buat latihan. Jadi kalau nanti kalian sudah menguasai alat-alat seperti ini, itu membuat riset gampang, 3 hari selesai gitu kan. Ada yang buat skripsi itu sampai 1 semester nggak selesai gitu ya. Nah, sebetulnya ya karena tadi ya keterampilannya belum cukup gitu ya. Ini diisi ya, Pak? Itu. Diisi ya, diisi saja. Ya, diisi aja. Okay. Buat latihan. Secara real atau bagaimana, Pak? Kalau dibuka sudah muncul belum ya? Sudah muncul? Ampun, Pak. Ampun, Pak. Nah, boleh diisi buat latihan. Jadi angkanya angka sumtif aja ya, enggak harus angka ini ya, angka sumtif aja. Sampun diisi, Pak. Sudah ya, sudah diisi. Baik. Oke, ini di apa namanya di layar sudah muncul belum ya? Sudah muncul slide saya? Sudah muncul atau belum? Belum muncul. Belum muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Oh, oke, saya coba. Kalau sekarang sudah muncul? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah. Oke ya, sudah 8 orang nih yang jawab. Coba kalian lihat nih, ada jawaban ya. Jawaban sudah ada 8 orang. Kita lihat sekarang jawabannya ya. Ada Anwar, ada Lukman Hakim, ada Dina, ada Novalini, ada Yuniar, ada Alif, ada Azam, ada. Nah, ini alamatnya juga semua sudah terkumpul ya. Alamat sudah terkumpul semuanya. Nah, ini langsung kita bisa lihat hasilnya nih. Berapa persen yang pendapatannya antara 1 ya sampai 3 juta, 62%. Coba lihat nih. Kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Nah, ini ada 5 orang yang pendapatannya sekian. Nah, ada yang pendapatan 3 sampai 5 juta. Itu 25% nih. Saya klik lihat ya. Nah, ada yang punya pendapatan di atas 5 juta, 1 orang ya, 1 orang. Warna kuning nih, warna kuning.
Oke, ini langsung kelihatan. Ini berapa persen? Ini namanya statistik deskriptif. Ini namanya apa? Statistik deskriptif. Ya, kalian sudah mengenal ini namanya statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu statistik yang sederhana, yang paling sederhana yang digunakan gitu ya untuk mengetahui jenis data, ya untuk mengetahui jenis data berupa rata-rata, median, maksimum gitu ya. Kemudian modus gitu ya, frekuensi gitu ya. Nah, kalau di statistik di awal biasanya diajarkan statistik deskriptif gitu. Nah, ini datanya dalam bentuk grafik namanya infografis. Ini datanya namanya infografis. Infografik atau infografis gitu ya. Ini kalau kita lihat misalnya pengeluarannya gitu ya. Pengeluarannya kurang dari 1 juta gitu ya, tapi ada juga yang pengeluarannya di atas 2 juta. Bahkan ada yang pengeluarannya 4 juta ya, 4 juta. Nah, tabungannya kalau kita lihat tabungannya 80% kurang dari 1 juta ya. Kurang dari 1 juta. Kurang dari 1 juta itu berarti artinya apa? Mungkin saja ada yang nggak bisa nabung gitu ya. Ya kan, ada yang nggak bisa nabung kan. Ya, kurang dari 1 juta. Jadi bisa aja nol aja kurang dari 1 juta gitu. Nah, ini kondisi ini. Ini misalnya ini kondisi responden kita gitu ya, kondisi responden kita. Nah, kita bisa mengolah data ini lebih lanjut saudara sekalian ya. Bisa kita olah lebih lanjut lagi. Nah, bagaimana cara mengolah data ini lebih lanjut? Ini bisa kita kirimkan ya, bisa kita cetak ya, bisa kita cetak dalam bentuk Excel bisa gitu ya. Dalam bentuk nanti dalam bentuk Excel nanti bisa dikirimkan untuk diolah lebih lanjut ya. Kalau dalam bentuk Excel. Ini diolah dalam bentuk jadi ya, dalam bentuk jadi. Nah, tapi bisa di Oke. Oke, di sini bisa di-download ya, bisa di-download hasilnya. Bisa di-download dalam bentuk apa ya, dalam bentuk file apa gitu bisa. PDF gitu ya, atau dalam bentuk doc. Ya, misalnya dalam bentuk doc misalnya. Nah, dalam bentuk doc. Atau dalam bentuk PDF gitu. Nah, ini kelihatan nggak ya di apa? Di layar kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Oke, nanti analisisnya nanti ya. Ini kita baru sampai pada collecting data aja dulu. Collecting data nanti waktunya habis. Kita belum sampai kepada analisa, ini baru kita baru bagaimana mengkolek data. Itu aja dulu ya, mengkolek data dulu. Mengkolek data. Kemudian saya masuk lagi ya ke materi aja dulu. Kita nanti takut nanti kita terjebak di sini terlalu lama, materinya nggak tersampaikan gitu. Oke, saya masuk lagi ke sini. Jadi ini mengkolek data kan tadi ya. Padahal ini dalam kondisi sekarang nih ya saudara sekalian. Sebetulnya kondisi sekarang mau buat riset itu tidak butuh waktu lama loh gitu ya. Pengalaman saya pribadi itu kalau riset itu paling kalau concern gitu ya nggak lebih dari seminggu lah, 3 hari 4 hari udah selesai gitu. Nah, ini nanti tergantung kepada kebiasaan. Sekarang begini, kalau kita mau studi dengan menggunakan riset dengan menggunakan data primer misalnya masih manual gitu ya. Coba bayangkan. Ini kalau tadi kita tidak menggunakan Google Form misalnya, kemudian kita masih harus cetak kuesioner, kita bagi-bagi.
kapan saya ketemu sama Mbak Nova? Padahal saya posisi di Makassar misalnya, ya kan? Gimana saya ketemu dengan Mas Lukman gitu di Kedung Uni gitu. Nah, butuh waktu, butuh biaya yang sangat mahal sekali. Tapi kondisi saat ini sebetulnya kita bisa lebih cepat sekali untuk mendapatkan data dari responden, ya dengan menggunakan fasilitas aplikasi yang ada, bisa kita gunakan juga secara gratis ya, tidak berbayar. Ini juga nggak berbayar gitu, gratis. Itu salah satu contoh. Nanti saya mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita kasih contoh juga yang lain. Ya, masih banyak alat yang bisa digunakan. Oke, nah kemudian berikutnya analisis data untuk penelitian kuantitatif. Nah, kita bicara yang kita sudah lakukan baru saja, itu namanya statistik deskriptif namanya, ya. Nah, selain itu ada statistik yang lebih complicated, yang lebih dalam, yaitu namanya statistik inferensial. Inferential statistik namanya. Nah, di dalam statistik inferensial itu ada namanya parametrik, ada namanya non parametrik. Ya. Baru saja kita lakukan, itu kan hanya data sederhana, misalnya mungkin data umur, mungkin data pendapatan, kemudian ada data pendapatan, data konsumsi, ada data tabungan misalnya, itu kan sederhana. Nah, ada data yang sudah diolah, ya datanya itu sendiri sudah dalam bentuk interval atau rasio, itu namanya parametrik. Ada yang non parametrik, ada data nominal dan ada data ordinal. Ada data nominal dan data ordinal. Nah, ini lebih kompleks lagi karena datanya itu berupa simbol, ya, berupa simbol. Ya, berupa simbol. Pernah nggak Anda misalnya dapat sebuah survei misalnya untuk mengisi Anda saat ini apakah suka dengan pelayanan yang diterima misalnya dari suatu, apakah itu aplikasi ataukah suatu layanan di perbankan misalnya, hanya dengan gambar. Hanya dengan gambar. Ada gambar yang sedang senyum, ya, ada gambar yang lagi murung. Gitu ya, ada yang nyembewek gitu ya, gitu ya. Pernah nggak? Di Alfamart. Nah, di Alfamart. Itu Kasir namanya Alfamart. ya, betul. Itu namanya data ordinal, ya. Data ordinal tuh. Itu ketika kita klik ya, misalnya kita sentuh itu sedang senyum atau apa, itu diterjemahkan nanti dalam angka. Jadi tidak semuanya kemudian munculnya gambar. Nanti di dalam proses analisanya itu masuk ke angka. Jadi kalau senyum itu angkanya berapa? Mereka sudah punya parameternya. Nah, itu namanya data ordinal namanya. Ya. Oke. Ini kalau nggak kasih contoh, kadang bingung juga ya, ordinal itu kayak apa gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada statistik deskriptif tadi yang kita memungkinkan seseorang peneliti untuk mengorganisir, merangkum, menggambarkan observasi yang dia lakukan. Ya. Jadi deskriptif itu paling sederhana dalam penelitian. Ya, tadi misalnya kita kan dapat informasi, oh ternyata ini kalau datanya itu diisi dengan benar, contohnya misalnya, saya bisa menyimpulkan bahwa oh mahasiswa ternyata ada loh yang memiliki pendapatan di atas 5 juta sekarang, gitu. Saya sudah punya gambaran tuh, ya. Kita bisa mengorganisir, tadi mengorganisir tuh dari data yang kita himpun itu namanya mengorganisir. Merangkum tadi dalam bentuk gambar tadi ya, berapa persen yang pendapatan dari kurang 2 juta sampai 3 juta sampai 5 juta. Nah, kita bisa merangkum tuh ya. Kemudian bisa menggambarkan. Kita bisa punya gambaran observasi kita. Ya, punya gambaran yang bisa kita simpulkan. Ya, kita bisa simpulkan. Itu namanya statistik deskriptif gitu. Nah, statistik deskriptif digunakan untuk apa? Memberikan gambaran, membuat ringkasan data. Kita bisa meringkas nih ya. Jadi dari 10 orang tadi yang lokasinya berbeda-beda, kemudian punya mungkin usia juga beda, pekerjaan juga berbeda-beda, tempat tinggalnya atau di mana gitu ya, punya tempat domisili yang berbeda gitu. Tapi informasinya kita bisa dapat, bisa
bisa dapat sistematis dan jelas. Ya. Sistematis dan jelas gitu. Nah, gambaran informasi itu bisa berupa distribusi frekuensi. Nah, tadi sebetulnya disebut dengan distribusi frekuensi yang tadi lihat di gambar ya, infografis. Ya, presentasi grafik ya bisa dimunculkan dalam bentuk grafik. Measure of central tendency, kita bisa lihat rata-ratanya bisa. Nilai tengahnya berapa? Nilai yang paling sering muncul berapa? Modusnya berapa? Bisa perbedaannya, yang terendah tertinggi berapa gitu ya. Itu bisa. Selain itu, statistik deskriptif bisa digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabulasi. Dalam bentuk tabulasi. Yang pada dasarnya adalah menghitung data dan memasukkan data ke dalam tabel berdasarkan kategori tertentu. Ya. Jadi kategori bisa kita buat dalam bentuk tabel. Kalau tadi grafik yang muncul ya belum tabel. Nah, tabel bisa nanti kita transfer ke dalam Excel misalnya, itu bisa. Itu manual. Tapi kalau sudah menggunakan SPSS, nah itu lebih asik lagi karena bisa langsung kita lihat secara cepat ya, secara cepat. Nah, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian. Sebetulnya tadi kita sudah praktek ya membuat pertanyaan penelitian secara deskriptif tadi. Nah sekarang kita akan lihat misalnya ada pertanyaan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi X ya, yang memengaruhi X. Nah ini sudah statistik deskriptif yang lebih advance ya. Kita sudah bicara tentang bagaimana pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain? Bagaimana pengaruhnya, hubungannya, gitu ya. Nah, kemudian juga kita bisa melihat, ya, bagaimana pemahaman X tentang Y, misalnya. Bagaimana pemahaman X tentang Y, misalnya. Nah, ini dari data tadi itu juga bisa, ya, bisa dianalisa. Bagaimana sikap X terhadap Y, misalnya. Itu juga bisa dianalisis gitu. Nah, dari situ kita akan melihat data-data lain yang sifatnya lebih general ya seperti tadi sudah kita. Nah, kalau inferensial sekarang, inferensial agak sudah mulai agak complicated ya. Statistik inferensial adalah metode statistik yang berguna untuk membuat inferensi tentang populasi dari probabilitas sampel. Metode ini digunakan untuk menggambarkan populasi hanya dengan menggunakan informasi dari observasi yang dilakukan terhadap probabilitas sampel dari kasus yang diambil dari suatu populasi. Statistik inferensial memiliki dua metode, yaitu statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Oke. Nah, data ketika nanti kita akan analisis akan muncul dua bentuk. Ada data yang disebut dengan data normal, ada data yang tidak normal. Jadi nanti kalau kita sudah membuat klasifikasi data hasil dari responden tadi ya. Nah, tadi kan hanya munculnya yang kita lihat dari infografis saja, data dalam bentuk grafis ya, dalam bentuk gambar. Tapi kalau nanti kita sudah analisis inferensial, kita akan bisa tahu itu datanya normal atau tidak normal. Nah, datanya normal atau tidak normal. Nah, data yang normal akan masuk menjadi statistik parametrik. Data yang tidak normal akan masuk menjadi statistik non-parametrik. Nah, yang disebut data normal itu apa? Data normal itu data yang memiliki klasifikasi yang relatif sama. Contohnya apa? Contohnya misalnya, kalau tadi kita misalnya ada yang mengisi, kalau jenis kuesioner tadi yang kita buat itu adalah statistik deskriptif. Karena apa? Karena kita batasi. Kan nggak mungkin di situ akan mengisi, kita ada yang pendapatan misalnya 20 juta misalnya. Kan nggak kelihatan angka 20 jutanya. Munculnya hanya lebih dari 5 juta. Bisa jadi ternyata bukan 5 juta, ada yang 20 juta sebetulnya pendapatannya. Gitu ya. Bahkan ada juga misalnya yang belum punya pendapatan misalnya. Karena apa? Kurang dari 1 juta. Mungkin saja saat ini belum punya pendapatan karena pas tidak bekerja saat ini misalnya gitu ya.
Atau ada yang ibu rumah tangga gitu ya, yang mendapatkan pendapatan dari suaminya misalnya. Nah, itu nggak kelihatan karena kita sudah membatasi, ya, membatasi. Nah, kalau membatasi seperti itu mesti akan angkanya normal, ya, pasti angkanya normal. Tapi kalau kita nggak batasi, berarti kita membuat pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaannya terbuka, maka tadi akan ada yang muncul 0. Tidak ada pendapatan. Mungkin nggak? Mungkin, ya kan? Mungkin. Ada yang pendapatannya tadi yang saya cerita, 20 juta. Mungkin nggak? Mungkin saja. Ya. Nah, maka variasi datanya bisa macam-macam. Itu namanya data tidak normal. Ada yang 0, ada yang 2 juta, ada yang 20 juta, gitu. Nah, itu nanti namanya statistik non parametrik karena datanya tidak normal, ya. Ya, tidak ada batasan. Oke. Nah, statistik parametrik, ya, statistik parametrik yang tadi yang datanya itu sudah teratur, ya, yang parametrik itu sudah teratur datanya. Tadi kita kasih batasan 1 juta, 1 sampai 2 juta, 2 sampai 3 juta, 3 sampai 5 juta, kita batasin itu tadi, itu udah menjadi normal tuh, datanya akan menjadi normal. Nah, kalau sudah normal, maka kita bisa lakukan comparison, ya. Kita bisa lakukan tes, ya, t-test, ANOVA, bedanya, ya, perbedaannya t-test, ANOVA, misalnya menggunakan analisa. ANOVA itu analisis variance, ya, analysis of variance, ya, varian perbedaan, analisa perbedaan satu dengan yang lain. Datanya itu gap-nya seperti apa, gitu ya. Itu bisa, ya, rata-rata analisa varian misalnya. Untuk mengukur korelasi hubungan, ya, hubungan pakai person product moment namanya. Ada regression, kita bisa ukur juga dengan menggunakan regression. Ya, regression. Bisa juga kita gunakan canonical correlation analysis, ya, canonical correlation analysis untuk menganalisa hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Itu. Nah, kalau statistik parametrik itu bisa kita analisa. Tapi kalau yang tidak normal nggak bisa kita analisa, ya, karena nanti hasilnya tidak signifikan hasilnya. Ya. Nah, perbandingan rata-rata perbandingan kita bisa menggunakan t-test, ya, alat untuk menguji hipotesis antara dua rata-rata yang berbeda. Ya, t-test untuk independent sample, ya, tes yang digunakan untuk mencari rata-rata dua kelompok data yang berbeda. Nah, ada gunakan t-test untuk independent sample, tes yang digunakan antara dua kelompok dari dua perlakuan yang berbeda. Nah, bisa juga dengan menggunakan analisis varian, ya, analisis varian. Analisis untuk menguji hipotesis di antara rata-rata dua data yang berbeda. Ada multifaktor analysis of variance. Nah, ini sebetulnya untuk apa sih? Ada analisis varian, ada analisis multivariance misalnya. Ya, itu digunakan ketika misalnya begini, ya. Kalian misalnya ingin mengetahui, misalnya gini. Jadi mengetahui suatu alat analisis itu sangat penting dalam sebuah studi atau riset. Misalnya gini, Anda ingin tahu misalnya, apakah ada perbedaan antara orang yang lulusan S2, ya, lulus S2 misalnya, pasca misalnya, dengan lulusan S1 misalnya. Atau misalnya kalian ingin tahu misalnya apakah ada perbedaan yang signifikan gitu, ya, antara pendapatan seseorang antara yang sudah selesai program pasca gitu, ya, dengan yang belum selesai. Apakah ada dampak gitu, ya, antara orang yang lulus S2 pasca IAIN misalnya dengan yang tidak misalnya. Nah, itu bisa diukur dengan menggunakan ANOVA. Jadi misalnya Mas Hairul nih, sekarang kan belum lulus S2 misalnya. Ya, misalnya pendapatan sekarang katakanlah 3 juta misalnya, ya, 3 juta. Punya pendapatan 3 juta. Nah, setelah selesai misalnya setelah selesai S2 misalnya, apakah nanti ada perubahan? Ya, ada perubahan. Misalnya pendapatannya
menjadi 4 juta atau 5 juta misalnya. Nah, kalau cuma satu orang kan mudah, kita bisa melihat. Tapi kalau jumlahnya banyak, karena ini adalah sebuah studi atau riset, kita perlu ngambil nih, misalnya mahasiswa S2, ya mahasiswa S2, jumlahnya ada 100 misalnya. Nah, kita ingin tahu sebetulnya rata-rata dari seluruh mahasiswa ketika dia sebelum kuliah dan setelah kuliah, selesai kuliah S2, apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap pendapatan? Ya, terhadap pendapatannya. Nah, Anda bisa tuh melakukan penelitian kayak gitu dengan menggunakan apa? Analysis of varian ini. Bisa. Namanya analisis uji beda. Ya. Oke. Nah, kemudian korelasi. Ya, korelasi. Korelasi ini untuk melakukan analisis hubungan, ya, untuk menganalisis hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, kalau ANOVA tadi kan hanya untuk tahu ada beda yang signifikan nggak sih antara ketika kita sebelum kuliah misalnya dan setelah kuliah. Setelah mendapatkan gelar master dan sebelum mendapatkan gelar master misalnya. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak? Itu menggunakan ANOVA. Nah, tapi ketika kita ingin tahu, misalnya, ketika kita ingin tahu, sebetulnya yang memengaruhi seseorang itu meningkat pendapatannya, apakah karena dia lulus pasca ya master S2, ataukah karena misalnya dia naik jabatan. Dia naik jabatan dalam karirnya, atau karena misalnya kalau tidak terkait dia sebagai seorang employee atau seorang civil servant, misalnya seorang pegawai, misalnya dia seorang entrepreneur, misalnya, apakah pendapatannya itu naik karena dia punya bisnis baru, misalnya punya bisnis baru. Nah, variabel-variabel gitu ya yang memengaruhi kenaikan pendapatan seseorang itu dari apa? Nah, itu bisa menggunakan person product moment. Ya. Apakah ada hubungan? Apakah ada hubungan seseorang yang tingkat pendapatan seorang itu karena tingkat pendidikannya, karena karirnya, karena usahanya atau bisnisnya, atau karena usianya? Boleh-boleh saja. Silakan kalian melakukan eksplorasi itu, gitu ya. Nah, apakah ada hubungan? Jadi pertanyaan yang paling sederhana adalah apakah ada hubungan? Itu namanya korelasi. Itu namanya korelasi. Tapi kita belum, kalau misalnya nanti ada jawaban, oh ya betul ada hubungan, dari data yang diolah itu nanti akan bisa kita menyimpulkan. Akan mengatakan ada hubungan dan ada yang tidak ada hubungan. Oh ternyata misalnya antara usia dengan pendapatan seorang itu tidak ada hubungan. Misalnya, oh ternyata antara misalnya tingkat pendidikan dengan pendapatan ada hubungan ternyata. Misalnya, ya. Anda akan menemukan angka-angka itu, data-data itu, fakta-fakta itu berdasarkan dari analisis korelasi. Product moment itu bisa. Itu. Nah, tapi kita hanya sekedar tahu saja ada hubungan atau tidak ada hubungan. Oke, sampai di sini paham? Mas Junior, Mas Alif, Mas Azam, Mbak Dea? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, Mas Azam, silakan. Silakan. Mas Lukman, Pak. Silakan, Mas. Pak, ini kan cuma ada judul pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai. Kan kita udah nyebar kuesioner ini, Pak. Iya. Lebih didapat rata-rata adalah nilainya 5 atau memuaskan, gitu, Pak. Setelah dihitung melalui SPSS, ternyata didapat regresinya itu sangat rendah, Pak. Itu gimana, Pak? Padahal itu kan tadi secara kuantitatif. Kalau secara secara kuantitatif itu tadi didapatkan memuaskan. Secara kualitatif kan ada hubungannya juga, Pak. Bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai.
itu dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dari subvariabel-variabel yang kita ingin teliti, Pak. Terus gimana itu, Pak? Iya, Mas Lukman. Nah, kita sebagai peneliti itu banyak tantangannya, Mas Lukman. Jadi pertama, yang menjadi tantangan pertama adalah pada saat kita menentukan variabel itu, apakah variabelnya sudah terkonfirmasi dengan konsepsi atau teori yang benar. Itu yang pertama. Artinya begini, ketika kita memiliki sebuah asumsi bahwa kinerja itu misalnya dipengaruhi misalnya oleh variabel A, B, C, dan seterusnya, itu apakah itu berdasarkan dari hasil riset sebelumnya yang memang sudah terbukti signifikan. Gitu ya. Makanya dalam penelitian itu harus ada rujukan penelitian sebelumnya gitu. Nah, sekarang merujuk itu yang memiliki nilai skor nilai yang bagus itu berdasarkan dari data-data hasil analisis dari jurnal. Jadi kalau Anda mau merujuk misalnya mendapatkan variabel-variabel itu yang sudah terkonfirmasi dari hasil riset sebelumnya yang sudah terbukti signifikan. Jadi jangan ngambil misalnya dari buku. Sekarang untuk S2 kita mungkin nggak tahu ya kalau kebijakan di IAIN Pekalongan seperti apa. Tapi kalau waktu saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, ya itu rujukan yang bisa diambil adalah dari jurnal, ya bukan dari buku, ya dari jurnal. Gitu. Nah dari jurnal itu dan jurnal yang terindeks ya, jurnal yang sudah tervalidasi, yang sudah terindeksasi. Karena ada juga jurnal-jurnal yang memang kualitasnya tidak cukup bagus, yang hanya di submit kemudian langsung ditayangkan tanpa ada review, ya tanpa ada review, tanpa ada reviewer, ya. Nah, kalau kita ngambil datanya, mengambil hasil dari rujukan penelitian orang lain atau peneliti lain yang sudah terkonfirmasi, ya sudah dilakukan sebuah review, nah itu bisa kita ambil, ya. Artinya bahwa variabel-variabel atau parameter yang kita gunakan itu bukan karena persepsi dan asumsi kita sendiri, tapi ada dasarnya yang sudah pernah dilakukan orang lain. Itu tantangan pertama. Ya, tantangan pertama. Tantangan yang kedua, ya tantangan yang kedua adalah ketika kita sudah mendapatkan variabel dan sudah menemukan parameternya, kita harus bisa menentukan ya data yang kita mau ambil. Data yang mau kita ambil. Jenis data yang mau kita ambil kita harus clear dulu. Apakah akan menggunakan data ordinal, apakah menggunakan data kardinal, apakah menggunakan data-data kuantitatif atau data-data kualitatif atau data-data rasio, itu harus jelas ya, di dalam metodologinya harus dicantumkan ya, jenis data yang mau diambil, jenis data. Karena apa? Kalau kita salah ngambil datanya, maka hasilnya juga sampah. Karena data itu kalau sudah muncul kita masukkan ke dalam ke dalam proses SPSS misalnya, pasti akan muncul angka gitu. Tapi kan angkanya valid atau tidak valid, datanya valid atau tidak valid nggak bisa kebaca dulu gitu. Makanya harus bisa dipastikan dulu bahwa jenis data yang kita mau ambil itu benar. Nah, kalau jenis datanya sudah ditentukan, baru kemudian bicara tentang klasifikasi data. Ya. Misalnya gini, jangan dicampurkan antara data rasio dengan data nominal. Jangan dicampurkan, nanti nggak akan ketemu dalam analisa. Jangan dicampurkan data ordinal dengan data kardinal, nggak akan ketemu. Gitu ya. Jadi harus sama dulu, disamakan dulu. Terus gimana cara menyamakan data? Kalau datanya masih sumbernya berbeda, gitu misalnya, maka harus disamakan dengan apa? Dengan unlogaritma. Nah, itu ada banyak program bisa dilakukan. Nanti akan muncul datanya akan menjadi setara atau ekuivalen. Ya, datanya akan setara. Kalau sudah setara, ekuivalen, baru bisa diproses. Jangan data mentah langsung diproses, yang pasti datanya kacau. Itu kalau saya jadi reviewer langsung saya batalkan, nggak akan saya lanjutkan. Saya akan tanya dulu, kebetulan saya reviewer juga di jurnal.
Di jurnal Sinta, Sinta 1, 2, saya jadi reviewer juga. Saya akan tanya dulu ke penelitinya, Anda dapat data dari mana? Gitu. Gimana cara ngambilnya? Karena kalau cara ngambilnya salah, jenis data yang diambil salah, prosesnya pasti salah. Prosesnya pasti salah. Itu. Kita belum sampai ke situ ya. Kita hanya tadi kan ada pertanyaan. Kok ini datanya? Saya belum melihat data yang diambil itu seperti apa, datanya apa, gitu ya. Nah, kemudian alat yang digunakan benar atau tidak. Gitu. Jadi untuk pertanyaan dari Mas Lukman, gambarannya kurang lebihnya seperti itu, gitu ya. Kalau dalam sebuah penelitian kemudian hasilnya kok tidak kurang signifikan atau tidak signifikan, atau hasilnya modelnya misalnya belum teruji, kita kan sebetulnya menguji model, ya, menguji model dari suatu persamaan regresi misalnya. Itu modelnya bisa kita akui atau tidak. Nah, itu nanti berdasarkan dari beberapa komponen tadi, komponen studinya. Itu. Oke ya, saya belum bisa memberikan komentar karena saya belum tahu datanya, gitu ya. Kemudian cara ngambilnya, jenis datanya apa, gitu. Dan kemudian alat yang digunakan apa. Oke. Nah, kemudian regression, ya regression. Berikutnya adalah regression. Nah, kalau sudah regression, berarti kita sudah ingin mengetahui lebih dalam lagi. Ketika sudah ada hubungan, gitu ya, itu saling memengaruhi atau tidak? Jadi kalau misalnya tadi, nah gitu ya. Kalau kita sudah melakukan product moment, gitu ya, baru kemudian kita lanjutkan lagi. Di situ misalnya sudah ada korelasi atau belum? Kalau belum ada korelasi, nggak usah kita lanjutkan ke regresi, karena pasti nggak akan bisa. Kalau kita paksakan, muncul juga angka, ya. Tapi angkanya nggak bisa kita percaya, modelnya nggak bisa kita percaya, ya. Jadi langkah-langkahnya sudah kelihatan sekarang ya. Jadi pertama menentukan datanya dulu, data yang kita ambil ya dari atas tadi ya. Dari mulai data gitu ya. Ya di atas tadi saya review sedikit lagi dari data yang kita ambil. Datanya data apa kita ambil ya? Ya data. Nah, datanya data apa gitu ya? Datanya data interval, data rasio, data nominal atau data ordinal. Gitu ya. Nah, jangan-jangan yang kita ambil adalah data nominal atau data ordinal. Itu nggak akan bisa kita proses dengan parametrik. Misalnya gini, Anda puas atau tidak puas misalnya. Nah, kemudian ada data misalnya tadi ya, ada 1, 2, 3, 4 misalnya. Kurang tidak puas, kurang puas, puas misalnya. Sangat puas misalnya. Nah, itu data ordinal itu, ya. Itu data ordinal. Jangan kemudian langsung Anda masukkan ke dalam SPSS angka-angkanya. Itu nggak akan jadi model. Ya. Harus diubah dulu, dikuantifikasi dulu. Ya, dikuantifikasi dulu menjadi data interval. Ya, ini nanti caranya saya kasih tahu ya. Ini belum sampai ke situ ya, ini belum sampai ke situ. Ini hanya mengetahui dulu ya, untuk mengetahui dulu kita harus punya data yang benar gitu ya. Nah, kemudian setelah itu prosesnya tadi, nah ciri-cirinya kalau datanya sudah benar dalam analisis varian itu akan menjadi data normal. Datanya menjadi normal. Kalau datanya tidak normal misalnya, maka berarti di situ masih ada data yang kotor ya, datanya masih perlu dilakukan verifikasi lagi. Ya. Nah, antara lain data normal itu apa? Data kalau sudah dibuat distribusi normal itu nanti akan muncul data normal satu sisi atau data normal dua sisi, gitu ya. Grafiknya akan muncul, gitu ya. Grafiknya akan muncul. Kalau dia deviasinya itu tidak jauh, maka dia akan muncul seperti gunung, ya. Grafiknya seperti gunung. Tapi kalau dia tidak normal, ya bisa begini, ya. Tidak normal, itu nggak bisa dianalisa.
Oke ya, saya lanjut dulu. Jadi bertahap dulu ya, bertahap. Jadi analisis varian dulu, kemudian korelasi dulu, gitu ya. Lakukan analisa korelasi, kemudian lakukan regresi, ya regresi. Nah, kemudian bisa dinaikkan menjadi canonical correlation analysis untuk mengetahui dependent variable dan independent variable-nya. Nah, ada oke, waktunya 5 menit lagi ya. Baik. Nah, di dalam penelitian ada disebut dengan penelitian eksperimental atau ex post facto. Ya, ada namanya ex post facto. Ini penelitian yang terjadi pada saat kita lakukan. Kita ingin mengetahui suatu kondisi di mana kita lakukan penelitian itu. Ya. Misalnya tadi kita ingin tahu tentang kondisi perasaan kita saat ini. Nah, itu namanya ex post facto, eksperimental. Bukan perasaan 3 hari yang lalu, tapi saat ini kita rasakan apa? Meneropong kondisi pada saat penelitian itu dilakukan. Kalau bicara tentang data, berarti data yang terupdate, ya, data yang terkini. Kita tidak menggunakan data empiris, ya, kita tidak menggunakan data empiris, data yang sudah berjalan atau sudah di masa lalu, itu beda lagi. Ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan analisis beda, ya. Ya, kita bisa lakukan analisis hubungan dan sebagainya itu dengan menggunakan ex post facto. Dengan dengan alat-alat yang kita sudah pelajari tadi, dengan menggunakan product moment, korelasi, regresi, canonical gitu ya, canonical correlation analysis itu. Nah, kalau canonical analysis biasanya kita tidak menggunakan SPSS lagi, ya, kita menggunakan sham, ya, menggunakan sham. Ada struktural ada equation model, menggunakan structural equation model. Ya, kita akan melihat dari hubungan antar variabel satu dengan variabel lain yang juga menggunakan model-model mediasi, ya, menggunakan moderasi, ya, variabel-variabel moderasi. Nah, mudah-mudahan kita masih ada kesempatan nanti untuk belajar selain SPSS juga menggunakan sham. Ya, menggunakan sham. Nah, ada statistik non parametrik, ya. Nah, kalau statistik non parametrik ini sebetulnya lebih sederhana, ya, karena dia tidak menganalisis tentang hubungan, ya, tidak menganalisis tentang hubungan. Ya, seperti yang tadi kita di awal data di awal itu adalah menggunakan non parametrik, statistik deskriptif non parametrik. Nah, itu bisa kita gunakan beberapa tes atau uji, ya. Misalnya menggunakan chi-square test, Friedman test, banyak sekali yang bisa kita gunakan. Kendall test, misalnya. Ini bukan hubungan, ya, tapi ingin menguji dari data tersebut, ya, menguji data. Nah, analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif saya kira nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya saja, ya. Kita bisa belajar membuat pertanyaan kualitatif gitu, ya. Termasuk membuat kuesioner kualitatif, penelitian kualitatif gitu, ya. Ini juga dulu sebelum menjadi UIN, sebelum kita punya prodi ekonomi gitu, ya, di lingkungan Kemenak, perguruan tingginya biasanya studi dan risetnya itu berbasis kualitatif, ya. Nah, sekarang aja setelah ada ekonomi, kemudian sudah menjadi universitas, kemudian sudah memiliki program studi sains gitu, nah, sudah pada pendekatan kuantitatif. Nah, tapi sebetulnya base dari studi ilmu-ilmu sosial, ilmu agama itu base-nya adalah kualitatif. Nah, saya kira mungkin kalau yang punya background dulu dari ilmu agama
sudah cukup memahami ya terkait dengan penelitian kualitatif ini. Ya bagaimana kita bisa melakukan sebuah konstruksi dan rekonstruksi dari suatu teori dan konsep ya yang kemudian kita kaji menghasilkan sebuah pendekatan-pendekatan baru, sebuah teori-teori baru. Nah, sebetulnya di program doktoral itu menggunakan kualitatif. Saya dulu waktu mengajukan disertasi di UIN itu saya punya dua. Saya melakukan dua analisis pendekatan, namanya kuan-kual. Jadi kual-kuan, jadi kualitatif dan kuantitatif saya pendekatannya. Nah, ternyata yang diterima itu pendekatan kualitatif, ya kuantitatifnya nggak diterima saya. Karena di dalam kajian, kemudian kan saya ke pengkajian Islam, program studinya itu pengkajian Islam, konsentrasinya ekonomi Islam. Ya, karena itu menghasilkan teori dan konsep baru, pendekatannya bukan menggunakan kuantitatif tapi kualitatif. Ya, saya kira mungkin teman-teman mahasiswa yang sudah pernah mengambil studi riset dalam penelitian kualitatif sudah cukup memahami gitu ya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu ya pertanyaan-pertanyaan kualitatif seperti bagaimana, mengapa, apa yang mendasari, bagaimana prosesnya gitu ya. Kemudian maknanya apa gitu. Ya bagaimana maknanya dan seterusnya di pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang kita perlu menjawab ya dari suatu pertanyaan penelitian yang kita ingin kita teliti, ingin kita ketahui. Baik, saudara sekalian, ini waktunya sudah habis. Kita nanti bisa lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Tapi saya berharap kalian sudah bisa mendownload atau spesiesnya sudah aktif ya. Nanti kita menggunakan data-data sekunder dulu biar cepat. Kemudian kita analisis dengan menggunakan SPSS. Ya baik, sebelum kita akhiri, apakah semuanya sudah absen? Sudah absen ya di Bitly ya, sudah saya kirim yang di chat. Di mana, Pak? Absennya? Di chat paling atas. Di chat paling atas. Oh, belum ada. Kirim lagi, Pak. Webnya jenengan deh, Pak Bagio. Bukan di web saya, tapi ini di chat nih, di chatting, di chat apa? Coba diklik aja di chatnya, chat. Udah ketemu? Yang paling atas? Belum ada. Kosong, Pak. Biasa. Kosong. Oh, ini ada. Ya di Zoom ya, lihatnya di Zoom Belum ya. ada, Pak. Lihat. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Masih kosong, Pak. Oke, saya kirim lagi. Mohon bisa dikirim lagi, Pak. Ya. Sudah muncul ya? Ya, sudah muncul, Pak. Ya, silakan diklik, kemudian diisi absennya. Oke, kalau sudah masuk ke Bagio Consulting, ya biar nilainya agak bagus. Ya, kita ingin tahu awal dan sebelum dan sesudah ya, pre dan post gitu. Nah, boleh masuk ke Bagio Consulting ya. Masuk ke Bagio Consulting kalau sudah. Di situ ada semua sudah login kan ya? Waktu kita ketemu di kampus sudah ya? Login ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau gitu masuk ke tugas ya, masuk ke tugas.
Kemudian ada tes 1. Ada tes 1 ekonometrika. Tes 1 ekonometrika. Nah, boleh dikerjakan ya, waktunya 10 menit. Gimana sih, Pak? Nah, tugas, lihatnya di tugas. Seperti yang kemarin, sama-sama. Ya, sama seperti yang kemarin prosesnya. Kemudian Mohon maaf, tugas. kemarin soalnya nggak masuk. Oh, kalau nggak masuk berarti harus register dulu ya. Nanti bisa minta bantu temennya ya. Nah, register dulu. Harus register dulu. Oke ya, kita sementara sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Diktatnya tolong dibaca juga yang sudah kita kirim ya. Jangan disimpan aja. Jadi belajar di program Pasca itu belajar mandiri gitu ya. Jadi dosen hanya memberikan arahan saja, arahan-arahan, tapi secara ya, jadi dosen itu hanya memberikan arahan saja, tapi secara substansial itu harus aktif ya mencari. Nah, kita sudah kasih link-linknya ya, ada diktat itu dibaca diktatnya. Nanti kita akan evaluasi terus gitu ya, agar biar kelihatan progresnya, pengetahuan apa yang sudah diperoleh dari kita belajar. Oke, terima kasih. Sudah jam 10, saya ada kelas di sebelah, jadi mohon maaf. Sampai di sini dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke semuanya, makasih. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama ya, saya live ya. Saya tutup. Oke.